Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini untuk penilaian observasi P2, P3 dan juga P1 turun prioritas itu mulai 7 hari lagi. Sekarang sudah tanggal 20, jadi tanggal 27 November 2022 itu sudah dimulai observasi untuk P2 dan P3 dan bagi P1 yang turun prioritas. Nah, untuk jaga-jaga, jadi ini meskipun bukan wajib, tidak wajib Bapak Ibu tetapi untuk jaga-jaga Bapak Ibu siapkan saja 27 berkas atau dokumen ini, karena nanti akan siap-siap observasi mulai 27 November 3 Desember 2022. 27 berkas penilaian siapkan dari sekarang, meskipun ini sekedar jaga-jaga saja. Bapak Ibu siapkan saja dokumen-dokumen ini, jangan sampai betul-betul nanti dicari, seperti itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya untuk waktu penilaian itu tersisa 7 hari lagi ya. Jadi siap-siap mulai dari sekarang, siap-siap pelamar P2, P3 dan tentunya juga termasuk juga untuk P1 yang memilih turun status kemarin dan memilih mendaftar dengan menggunakan mapel jabatan fungsional lainnya dan sukses mengakhiri resum dan lolos seleksi administrasi. Jadi P1 yang masuk kategori tersebut turun status berhak mengikuti seleksi observasi dan berpotensi mengisi sekitar 11.349 formasi P3K Guru di tahun 2022. Nah, untuk P2, P3 dan P1 yang turun status penilaian observasi, Bapak Ibu wajib siap-siap karena itu dimulai tanggal 27 November jadi dari waktu sekarang hari Minggu tanggal berapa 20 November, berarti itu tersisa itu tersisa sekitar 7 hari lagi untuk mulai melaksanakan seleksi observasi bagi pelamar P2, P3 dan pelamar P1 yang memilih turun status, seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati sekalian. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini. Terkait dengan hal tersebut, P1, P2, P3 dan P1 turun status, siapkan dokumen pendukung sebagai jaga-jaga siapa tahu diminta tim penilai. Ini sekedar apa yang admin katakan untuk dokumen pendukung. Admin tidak pernah mengatakan ini wajib, bahkan admin mengatakan ini jaga-jaga, siapa tahu diminta tim penilai. Jadi sebagai upaya menjaga diri saja Bapak Ibu jangan sampai nantinya pada saat observasi misalkan tim penilai meminta berkas atau dokumen tersebut baik itu dari kepala sekolah kemudian pengawas Nah, jadi Bapak Ibu siapkan saja dokumen pendukung tersebut atau berkas pendukung termasuk SK honor juga kemudian perangkat pembelajaran, kemudian absen kemudian ada rekap absen, itu disiapkan saja. Jadi Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya untuk penentu kelulusan berdasarkan rekap nilai tertinggi dan terbaik Jadi nilai terbaik, nilai tertinggi itulah nantinya yang akan diangkat menjadi ASN P3K melalui jalur observasi seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru. Di sini Bapak Ibu tentunya perlu pahami bahwa untuk alur seleksi pelamar prioritas 2 dan 3 itu diikuti oleh THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri terdaftar di Dapodik data pokok pendidikan minimal 3 tahun ke atas. Nah, sekarang posisi Bapak Ibu sekarang ini itu selesai pengumuman seleksi administrasi Jadi posisinya kita saat ini sudah selesai
pengumuman seleksi administrasi. Jadi Bapak Ibu siap-siap saja ya, 7 hari lagi Bapak Ibu masuk di sini seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi itu berarti seleksi observasi ya. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu setelah pengumuman seleksi kompetensi, guru di sini katakan ya, guru dengan nilai tertinggi lulus di sekolah induk ya selama ada kebutuhan. Jadi kalau misalkan di sekolah induk Bapak Ibu itu masih ada kebutuhan dan Bapak Ibu mendapatkan nilai tertinggi, maka Bapak Ibu di seleksi observasi penempatannya nanti di sekolah induk. Tapi dengan catatan jika memang masih tersedia kebutuhan ya, itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati terkait P3K guru di tahun 2022 ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru. Di sini Bapak Ibu perhatikan bahwasanya untuk penilaian ya, seleksi penilaian kesesuaian itu nantinya ada 3 aspek yang dinilai Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah memeriksa kualifikasi pendidikan Bapak Ibu, kemudian teknis, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Jadi yang paling utama di seleksi penilaian kesesuaian itu adalah latar belakang, kemudian kompetensi ya, untuk 40% nantinya dinilai kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah yang ditugaskan. Sedangkan kinerja yaitu pelamar akan dinilai kinerjanya di sekolah, induknya oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah yang ditugaskan, dinas pendidikan dan BKPSDM. Sedangkan untuk latar belakang ya, itu pemeriksaan latar belakang atau background check ya, dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, kemudian penyalahgunaan narkoba ya, psikotripika dan zat adiktif lainnya. Itu dilakukan langsung oleh dinas pendidikan dan BKPSDM. Nah, jadi untuk nilai kompetensi, kemudian kinerja Bapak Ibu di sekolah itu akan dinilai oleh kepala sekolah, guru senior dan pengawas yang ditunjuk. Nah, untuk latar belakang Bapak Ibu atau background check termasuk pemeriksaan penyalahgunaan narkoba itu nanti diperiksa langsung oleh atau dinilai langsung oleh dinas pendidikan bersama dengan BKPSDM, pastinya seperti itu ya. Oke, nah sekarang kemudian kita lanjut di sini. Bapak Ibu ya, di sini ada berkas administrasi yang disiapkan untuk pelamar P2 P3. Sebenarnya admin tidak pernah mengatakan ini wajib, tetapi menurut admin pribadi sebaiknya berkas ini Bapak Ibu siapkan saja sebagai jaga-jaga saja ya. Sebagai jaga-jaga, jangan sampai diminta ya, jangan sampai diminta, itu yang kita takutkan. Jadi lebih baik kita siapkan saja. Yang pertama itu Bapak Ibu siapkan dokumen identitas guru honorer, itu KTP dan KK, kartu keluarga, ijazah, transkrip nilai, sertifikat pengembangan diri kalau ada, karya tulis dan inovasi pembelajar lainnya kalau ada, penghargaan dimiliki kalau ada, dokumen kepegang guru honorer. Di sini Bapak Ibu siapkan juga ini ya, beberapa dokumen. Ini sekedar jaga-jaga saja Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah SK pengangkatan, SK pembagian tugas mengajar, kemudian SK pembagian tugas tambahan ekstrakurikuler, daftar kehadiran, silabus, RPP, promes. Berarti ini sudah masuk dalam perangkat pembelajaran ya. Oke, lanjut lagi. Ini sudah masuk dalam perangkat pembelajaran tentunya. Nah, di sini Bapak Ibu siapkan juga daftar kehadiran, silabus, RPP, promes, prota ya, SK pembagian tugas, itu semua diminta ya sebagai jaga-jaga saja. Nah, kemudian jadwal pembelajaran, agenda harian, daftar nilai ya, dokumen KKM, buku pedoman guru. Nah, sebenarnya ini tidak wajib, tetapi admin ingatkan siapkan saja, jangan sampai nanti diminta ya. Nah, karena nantinya Bapak Ibu itu akan dinilai secara kinerja dan dinilai secara kompetensi. Jadi secara otomatis perangkat pembelajaran itu kemungkinan dicari Bapak Ibu. Jadi siapkan saja untuk jaga-jaga. Ya. Oke, kemudian lanjut lagi. Buku teks siswa, dokumen disiplin, surat peringatan, surat teguran, informasi sanksi sosial. Meskipun nantinya kegiatan observasinya itu tidak berhadapan satu lawan satu ya, tapi berhadapan secara langsung, tetapi jangan sampai diminta Bapak Ibu ya, diminta perangkatnya. Jadi mulai sekarang siapkan saja, ini jauh lebih aman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.